Yang keempat, mengapa bioavailability dibutuhkan bagi obat yang bersifat hidrofobik? Jelaskan reaksi kimia relevan dengan contoh obat yang memiliki bioavailability yang tinggi setelah dimodifikasi. Nah, bioavailability ini adalah faktor penting yang memastikan efektivitas komponen bereaksi pada makanan atau obat. Nah, sebuah obat hidrofobik memiliki bioavailability yang rendah karena molekul donor dan penerima tidak dapat tercampur rata dengan lain, tidak dapat tercampur dengan rata. Nah, reaksi kimia relevan dengan obat hidrofobik ini meliputi yang pertama modifikasi molekul. Obat hidrofobik dapat dimodifikasi melalui reaksi kimia organik untuk meningkatkan bioavailability. Contohnya, obat hidrofobik dapat diolah menjadi spesies berkreatif dengan menggantikan grup fungsi hidrofob dengan grup fungsi yang lebih bereaktif. Yang kedua, penggunaan teknologi enkapsulasi. Enkapsulasi teknologi digunakan untuk mengembalikan obat hidrofobik dan meningkatkan bioavailability. Enkapsulasi ini membantu menghindari interaksi antara molekul donor dan penerima serta menjaga stabilitas obat. Nah, contoh obat yang berkaitan dengan modifikasi reaksi kimia modifikasi yang dapat meningkatkan bioavailability ini adalah glimepirid. Nah, sebelum kita masuk ke bentuk modifikasinya, yang pertama yang penting kita ketahui terlebih dahulu bahwa modifikasi obat glimepirid ini adalah obat yang berbentuk serbuk kristal putih atau putih kekuningan yang sangat hidrofobik dan tidak larut dalam air, sedikit larut dalam diklorometan, larut dalam dimetilformamida, dan sangat sedikit larut dalam metil alkohol. Nah, ini adalah fungsi dari obat glimepirid. Nah, modifikasi obat glimepirid dapat dilakukan melalui pembentukan granul mukoadesif. Nah, sistem pengantaran obat mukoadesif yang menghasilkan bentuk sediaan berinteraksi lebih lama dengan mukosa yang terdapat dalam lambung dan usus merupakan salah satu upaya agar dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan waktu tinggal obat dalam lambung. Dengan sistem ini, maka obat akan ditahan untuk waktu yang lebih lama dalam saluran pencernaan sehingga diharapkan proses absorpsi menjadi lebih optimal. Nah, bagaimana proses bagaimana proses pembentukan mikrogranul mukoadesif pada obat glimepirid ini, yaitu melibatkan beberapa langkah. Yang pertama yaitu pembuatan partikel-partikel kecil. Obat glimepirid tersebut diolah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil dengan menggunakan teknologi spray drying atau teknologi extrusion speronization. Nah, yang kedua penggunaan bahan mukoadesif. Bahan mukoadesif seperti polimer karbomer dapat digunakan untuk mengikat partikel-partikel obat pada mukosa usus. Hal ini memungkinkan untuk obat lebih efektif memperlambat pelepasan glimepirid dan meningkatkan waktu tinggal obat dalam saluran pencernaan. Nah, yang ketiga pengujian efektivitas. Setelah pembentukan mikrogranul mukoadesif, obat glimepirid yang telah dimodifikasi tersebut diuji coba pada pasien dengan diabetes mellitus type. Jadi obat glimepirid ini tuh digunakan pada pasien diabetes. Penggunaan obat glimepirid dengan bioavailabilitas yang tinggi ini dapat meningkatkan efektivitas obat dalam mengatasi penyakit dan menurunkan risiko hipoglikemia.